نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi sampai diri kita ini tidak ada lagi. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Saking cintanya, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat berharga, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga, yang dikatakan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi muslim. Yang dikatakan nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata kita, nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan nikmat yang tidak terbesit, belum pernah terbesit dalam hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan di surga nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman, orang yang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam inilah yang akan menghantarkan kita. Nikmat iman dan Islam inilah yang akan membawa kita kejayaan, kesuksesan yang abadi selama-lamanya. Yang di sana kita tidak akan tua, akan muda selama-lamanya. Yang di sana kita tidak akan sakit, sehat selama-lamanya. Yang di sana kita tidak akan susah, bahagia, senang selama-lamanya. Namanya selama-lamanya ini Masya Allah, tidak ada batasnya. Kalau 1 juta abad, 1 juta, 1 miliar abad, ini pasti akan habis. Pasti akan habis. Tetapi kalau selama-lamanya, tidak akan ada batasnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang kiai di Indonesia itu, termasuk syurah dakwah, ya, dia sudah almarhum. Dia pernah menyampaikan, bertanya kepada para hadirin ketika di dalam satu majelis. Beliau bertanya, seandainya surga itu yang nikmatnya yang luar biasa, yang semua ada di dalam sana, buah-buahan semua, makanan apa saja ada, kelezatan-lezatan apa saja ada di sana, tetapi nikmat yang luar biasa begitu hanya sementara. Kemudian nikmat dunia ini yang sama-sama kita rasakan, nikmat dunia, ada susah, ya, ada sakitnya. Ini nikmat ini selama-lamanya. Maka kita pilih mana?
Pilih nikmat dunia yang selama-lamanya atau nikmat surga yang sementara. Pilih mana? Satu, pilih mana? Pilih surga yang sementara atau nikmat dunia yang selama-lamanya? Pilih mana? Pilih surga. Ada lagi? Ustaz Imam? Ini yang selama-lama. Pilih mana? Selama-lama ni mesti ada banyak. Pilih surga. Pak pilih mana Pak? Surga sementara. Kalau seandainya dipilih, ya, ada pilihan dua pilihan. Satu, nikmat surga yang sementara. Kemudian nikmat dunia yang selama-lamanya. Pilih mana Bapak? Nikmat dunia yang selama-lamanya. Masya Allah. Agar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis, ya, secara otomatis kita ingin nikmat itu yang selama-lamanya. Untuk apa nikmat yang luar biasa? Seperti nikmat surga hanya sementara, hanya 60-70 tahun saja. Tidak ada gunanya, sementara. Lalu walaupun nikmat yang dunia yang ada susahnya, ada sakitnya, tapi selama-lamanya, pastilah kita memilih selama-lamanya. Kalau nikmat surga yang cuma 60-70 tahun saja, ini akan habis, akan punah. Karena hanya terbatas 60-70 tahun saja. Tetapi kenyataannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, nikmat surga itulah yang selama-lamanya. Nikmat yang dunia ini hanya sementara. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang sekarang ini memilih nikmat dunia yang sementara. Memilih nikmat dunia yang sementara. Tenggelam dengan dunianya. Petani tenggelam dengan sawah ladangnya. Pedagang tenggelam dengan toko kedainya. Pejabat tenggelam dengan kantornya. Tidak ingat pergi ke masjid, tidak ingat dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan tenggelam. Jadi ini ibaratkan oleh ulama, orang sekarang ini lagi tenggelam. Banyak tenggelam. Bahkan umat Islam yang tenggelam. Tenggelam dengan dunianya, tenggelam dengan dunianya, masing-masing. Maka kata ulama, bagaimana untuk menyelamatkan mereka ini? Bagaimana untuk menyelamatkan mereka? Maka kata ulama, untuk menyelamatkan mereka ini, keluarkan mereka dari dunia mereka. Keluarkan mereka dari dunia mereka. Petani keluarkan dari dunia pertaniannya. Pedagang keluarkan dari perdagangannya. Pejabat keluarkan dari kantornya. Ya. Keluarkan di masjid. Sehingga dia sudah tak tenggelam lagi. Ya. Tadi tenggelam dalam lautan dunia mereka. Tetapi ketika kita keluarkan, kita ajarkan mereka berenang. Kita ajarkan mereka berenang. Sehingga mereka bisa berenang. Kemudian ketika mereka kembali lagi ke dunia mereka, kembali ke sawah ladang mereka, kembali ke toko kedai mereka, kembali ke kantor-kantor mereka, mereka sudah bisa berenang. Tak tenggelam lagi. Waktu sholat mereka segera mempersiapkan sholat, pergi ke masjid. Tak tenggelam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking beliau sangat sayang, sangat cinta kepada umat beliau. Beliau tahu umur beliau tidak akan lama di dunia ini. Apalagi beliau diutus ketika umur beliau 40 tahun.
Kemudian meninggal beliau dalam umur 63 tahun. Maknanya dalam waktu 23 tahun saja untuk mendidik umatnya. Risau beliau, pikir beliau hari-hari untuk memikirkan umatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pikir beliau, dengan usaha beliau mendidik 124.000 sahabat. 124.000 para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW dengan pikir beliau, dengan usaha beliau. Sehingga dengan pikir beliau, dengan usaha beliau, timbullah sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan arfaqu ummati bi ummati Abu Bakar, orang yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Beliau ketika menjadi khalifah mengatakan, kata-kata beliau, ayyun qasuddin wa ana hayy, apakah agama ini akan dikurangi sedangkan aku masih hidup? Apakah agama ini akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Beliau tidak rela agama ini berkurang sedikit pun. Ketika zaman Rasulullah SAW, kalau orang membayar zakat dengan talinya, kok ketika zaman beliau orang membayar zakat tanpa tali, maka beliau akan memerangi. Saking tidak terima kalau agama ini berkurang. Inilah didikan Rasulullah SAW. Dengan usaha, dengan pikir Rasulullah SAW, timbullah sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya selepas aku ini masih ada Nabi, maka Umarlah orangnya. Yang dikatakan Allah ja'alul haq ala lisani Umar wa qalbihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah letakkan kebenaran dalam lisan Sayyidina Umar dan hatinya. Dengan usaha Rasulullah SAW, dengan didikan Rasulullah SAW, timbullah sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW, likulli nabiyyin rafiqun wa rafiqi fil jannah Utsman. Setiap nabi itu ada kawannya, ada temannya. Dan temanku di dalam surga adalah Utsman. Yang dikatakan seandainya beliau ini melakukan apa saja selepas beliau menolong Rasulullah SAW dalam peperangan, semua menyediakan fasilitas-fasilitas perang ketika itu, maka tidak akan membahayakan beliau sama sekali. Dengan usaha, dengan didikan Rasulullah SAW, fikir Rasulullah SAW, timbullah sahabat yang bernama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ana madinatul ilmi wa Ali babu. Aku ini adalah kotanya ilmu, bandarnya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Kata Sayyidina Ali, aku akan menjadi budak bagi orang yang mengajarkan aku walau satu. Beliau rela jadi budak, jadi hamba sahaya kepada orang yang mengajarkan beliau satu huruf ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pikir
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbullah 124.000 sahabat yang mereka rela dengan sadarnya. Kalau zaman zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kalau orang-orang wanita-wanita Mesir, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam melewat, maka wanita-wanita ini dengan tanpa sengaja memotong-motong jari-jari mereka. Saking terpana dengan kegantengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi para sahabat, 124.000 sahabat, bukan dengan sadar, bukan dengan tanpa sadar, dengan sadar, dengan rela hati, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, Sayyidina Thalha menjadi tameng. Yang menjadi tameng bukan tameng yang ada tameng, tetapi wajah Sayyidina Thalha radhiyallahu anhu menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela ditombak dengan panah, rela ditombak dengan tombaknya, dengan semua apa yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fikir usaha Rasulullah SAW. Beliau mengetahui, ya, beliau mengatakan umurnya umat ini baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini hanya 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Dia pun telah mengatakan umurnya umat ini 60 sampai 70 tahun saja. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kita ini sebentar di dunia. Maka kita sebentar. Ini kalau sampai 60, kalau sampai 70 tahun. Kalau kita lihat, kita lagi ziarah kubur, ya, kita melihat ada kubur yang kecil, ada kubur yang sedang, ada kubur yang besar. Maknanya apa hadirin subhanahu wa ta'ala? Orang kecil pantas mati, orang yang dewasa pantas mati. Apalagi orang yang sudah berubah, lebih pantas lagi meninggal dunia. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab bukan dengan jawaban, tetapi dengan pertanyaan. Mata sa'ah, kata sahabat. Maka Rasulullah menjawab, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Apa yang kita siapkan untuk hari kiamat? Apa yang kita siapkan untuk kubur kita? Apa yang kita siapkan untuk pertanyaan munkar dan nakir? Apa yang kita siapkan untuk ketika nanti di mahsyar? Apa yang kita siapkan nanti ketika kita di sirat? Apa yang kita siapkan ketika nanti di mizan? Apakah kita termasuk fariqum fil jannah atau fariqum fis sa'ir? Apakah di surga, apakah di neraka? Apa yang kita siapkan? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang pandai, orang yang bijak, bukan orang yang menjadi prof, menjadi dokter, ahli teknologi, ahli segala macam, bukan. Yang orang yang pintar, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da. Orang yang pandai adalah orang yang bisa menahan nafsunya, kemudian dia beramal untuk perkara selepas mati, yaitu untuk akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita inilah ingin kita gunakan yang sebesar-besarnya.
Seperti Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama ke seluruh alam, beliau mengatakan la rahata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat selepas hari ini. Terus pikir dakwah, terus pikir umat, terus pikir usaha bagaimana seluruh umat dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, usaha bagaimana umatnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka paham semua apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh para imam-imam, para ulama-ulama, sampailah agama di rumah kita. Sampailah kita menjadi orang Islam. Kita tidak minta kepada Allah waktu kita masih bayi untuk menjadi orang Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang iman dan orang Islam. Allah kuasa menjadikan kita bukan orang Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dulu untuk mempertahankan Islamnya, untuk mempertahankan imannya, rela disiksa, rela berperang. Maka hadirin Subhanahu wa taala, untuknya sekarang ini kita pikir, seandainya Rasulullah SAW hadir sekarang di majelis kita ini, kira-kira apa yang beliau akan sampaikan? Kata beliau, "Uridat alayya a'malu ummati." Ditampakkan kepadaku amalnya umatku. Jadi amal-amal kita ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya pikir kita sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekarang lagi ini apa yang akan membahagiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau umatnya ini pikir agama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, tidak mampu lagi pergi ke masjid, tidak mampu lagi melangkahkan kaki beliau untuk pergi ke masjid, sehingga rumah beliau berdempetan dengan masjid, hanya bisa mampu melihat sahabat-sahabat beliau sholat berjamaah. Di saat itulah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maknanya apa hadirin Subhanahu wa taala? Perkara yang membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau umatnya ini pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Maka mukhalafahnya, kebalikannya, perkara yang paling menyedihkan Rasulullah, yang membuat Rasulullah sedih, kalau umatnya ini tidak sibuk dengan agama. Kalau umatnya ini tidak sholat berjamaah. Walaupun berjamaah itu, mazhab kita mengatakan, ada yang mengatakan wajib, fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tetapi hari ini yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ketika waktu beliau menjelang wafat sakit. Tidak mampu lagi digotong, tidak mampu lagi dipapar. Maka hadirin Subhanahu wa taala, sekarang ini siapa yang sedia menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluangkan waktunya bersama jamaah di sini. Silakan hadirin. Yang sedia meluangkan waktunya untuk pikir bersama-sama jamaah di sini, pikir umat di sekitar masjid ini,
bagaimana semua mereka sholat 5 waktu di masjid atau di surau. Siapa sedia diri yang ingin menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillah. Semua bersedia insyaallah? Sedia semua insyaallah? Insyaallah. Sediakan waktu hadirin. Sediakan waktu untuk kita ini, ada waktu khusus untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini sibuk dengan agama, kalau kita ini pikir agama, kalau kita ini pikir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Bersedia insyaallah? Alhamdulillah hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini ta'aruf lagi. Ini kami satu jamaah campuran daripada orang halaqah dan para pelajar-pelajar madrasah. Kami berjumlah 14 orang. Yang di sini insyaallah sebagian kami yang dari pelajar madrasah ini mungkin satu hari meluangkan waktu kami, dan yang lain insyaallah di sini selama 3 hari. Maka semua jamaah-jamaah surau ini bagaimana sama-sama kerjasama, bagaimana ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, beliau disambut oleh para sahabat, Tala'al Badru alaina. Dengan gembiranya para sahabat Madinah menyambut Rasulullah SAW, sehingga kerjasama antara muhajirin dan ansor. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerjasama inilah menghasilkan hidayah keseluruhan. Nah, kita hendak kami yang datangan di sini, kemudian kepada orang-orang tempatan yang di sini, kita sama-sama ta'awun alal birri wat taqwa. Saling kita bekerja sama, memikirkan saudara-saudara kita, memikirkan keluarga kita, memikirkan tetangga-tetangga surau kita. Bagaimana surau kita ini makmur, sebagaimana masjidnya Rasulullah SAW. Bersedia insyaallah? Mungkin program-program kami di sini, selama di sini, seperti jamaah-jamaah yang sebelumnya, ada kami musyawarah, ada kami halaqal Quran, ada kami membacakan taklim, ada kami belajar nanti bangun malam tahajud, kemudian ada kami silaturahmi, berjauhlah mengunjungi saudara-saudara Islam kita, seperti jamaah-jamaah sebelumnya. Maka kami berharap sangat senang hati dengan gembiranya kalau seandainya jamaah tempatan di sini sama-sama kita bekerja sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Untuk ta'aruf lagi, nanti kita boleh bincang-bincang lagi. Ada kawan kita, Syekh dari Nigeria, saya sendiri dari Indonesia. Belum pandai sangat bahasa Terengganu dan bahasa Kelantan. Kemudian ada pelajar-pelajar kita juga yang dari Jetih, Bukit Payung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.